sebenarnya agama di Nusantara ini sumbangsihnya pada negara atau pada bangsa ini apa? Kan nggak ada sama sekali. Karena apa? Kan Pak Darno Rahayu. Ini Pak, kemarin saya itu lihat di medsos Pak. Saya sendiri juga sempat kaget, juga sempat senyum. Kan ada salah satu mubalik lah, bisa kita katakan kiai juga bisa, dai juga bisa. Terkait hitungan dino Pak. Nah, beliau mengklaim bahwa sebenarnya hitungan hari Jawa itu orang Jawa yang copy paste, yang jiplak dari orang Arab. Jadi intinya hitungan Jawa itu asalnya saka Arab Pak. Dan orang yang pertama kali bisa kita katakan sebagai penemu lah Pak untuk hitungan Jawa itu, katanya beliau itu Sayyidina Ali. Nah, saya pengen tahu dari Pak Darno selaku sesepuh, selaku spiritual Jawa, untuk menanggapi berbagai berita-berita yang ada di medsos, dan itu saya pikir suatu pelecehan Pak terhadap orang Jawa kalau saya pribadi menilai Pak. Dan benar-benar kalau hitungan hari itu kan punya orang Jawa. Tapi kenapa kok mereka itu mengklaim bahwa itu miliknya orang Arab? Nah, monggo Pak. Selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk saudara-saudara kita dimanapun berada. Selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Ini sebelum menjawab pertanyaan tadi, sedikit saya juga ingin mencurahkan rasa hati saya yang sebenarnya itu sudah lama dongkol, sudah lama sakit sebenarnya. Memang itulah sisa-sisa penjajah zaman dahulu yang kecewa dengan bangsa Nusantara karena dia tidak berhasil untuk menguasai dan memiliki, sehingga tidak kehabisan akal, terutama penjajah yang sangat menyakitkan bahkan sampai sekarang. Tinggalannya penjajah yang sangat menyakitkan dan sangat membuat keresahan, membuat kerusakan, membuat kehancuran, yaitu dari penjajah Belanda. Dari dulu memang bangsa Belanda itu kepingin menguasai negara Nusantara ini, namun karena orang-orang Nusantara itu orang kuat, dengan cara apapun dia tidak berhasil, sehingga ketidakberhasilan menyerang fisik. Maka bagaimana caranya orang Nusantara ini biar bisa ringkih, biar bisa tidak berdaya tanpa dilawan dengan senjata. Orang Nusantara ini bisa mati dengan sendirinya. Ya, caranya bagaimana? Maka dimasukkanlah bangsa-bangsa dari Timur Tengah, ya, terutama orang-orang Arab. Lalu dibawakanlah orang dari negara Cina, ya, lalu Inggris, juga India. Nah, dari 4 negara ini yang paling dikenal. Negara-negara lain juga ada, tapi sedikit. Ya, tapi dari 4 negara inilah yang mendominasi
bisa masuk ke negara Nusantara, ke negara Indonesia ini dengan tidak mengadakan peperangan fisik. Nah, tapi yang diserang adalah keyakinan. Kalau bahasa agamanya itu keimanan. Maka orang, terutama orang dari negara Arab, untuk menyerang bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia ini dengan membawa senjata agama. Nah, lalu orang Cina juga dibawa ke sini juga membawa agama. Inggris ke sini tidak membawa agama, namun di sini menjajah ekonomi. Lalu India datang juga membawa agama. Dengan berdatangan agama yang dibawa oleh penjajah ke sini, maka Nusantara sebagian besar bisa dikuasai. Terutama yang mendominasi dan yang sangat menguasai adalah agama Islam. Itu. Jadi orang-orang Timur Tengah. Kenapa kok begitu? Karena orang Nusantara, terutama orang Indonesia itu, kalau urusan agama itu ibarat orang seperti orang kehausan. Karena orang Indonesia, orang Nusantara itu orang ahli spirit. Sebelum ada agama itu memang orang-orang Indonesia itu sudah orang berspirit yang sangat tinggi. Nah, dengan ada spirit baru yang dibawa oleh penjajah itu, maka orang Nusantara ini pengen mencoba-coba. Setelah mencoba-coba, dan karena spirit Jawa sendiri itu tidak menjanjikan, dalam arti itu kalau nanti mati kamu akan seperti ini, kalau mau melakukan ini, nggak ada itu. Nah, dari agama yang datang baru itu kok menjanjikan seperti itu. Nah, mati itu jelas. Harapannya apa? Harapannya karena hidup di dunia ini susah. Kalaupun nanti mati pun tidak ada harapan lain, percuma. Maka orang Nusantara beralihlah ke spirit atau agama yang menjanjikan setelah mati. Nah, dari situlah maka beramai-ramailah orang Nusantara ini beralih dari kepercayaan yang asli akhirnya mengikuti kepercayaan dari luar. Sehingga Islam di sini bisa berkembang, Hindu bisa berkembang, Buddha bisa berkembang di sini. Nah, dari situ sudah bisa dilihat sebenarnya agama di Nusantara ini sumbangsihnya pada negara atau pada bangsa ini apa? Pertanyaannya. Ada. Kan nggak ada sama sekali. Betul. Karena apa? Orang sini sudah beragama, orang sini sudah berspirit. Itu makanya sering kali saya sampaikan, orang Nusantara itu kalau bener, kalau Jawa, sebenarnya itu nggak butuh agama-agama itu. Karena agama-agama itu hanya diajari untuk percaya, apa yang dipercaya itu nggak jelas. Beda dengan spirit Jawa, karena spirit Jawa itu kasunyatan. Tanpa dirasa itu benar dan dilihat itu nyata, untuk apa kita melakukan? Gitu. Nah, dari situlah maka tadi disampaikan ada seorang kiai yang mengatakan bahwa dia itu juga sebenarnya katanya dia itu ragu dengan orang-orang Jawa awalnya. Kok orang Jawa itu punya hitungan, ini sebenarnya dari mana ya? Orang Jawa dulu itu ngawur atau apakah memang ini ada konsepnya? Kok bisa menemukan hitungan Jawa, bisa membuat orang Jawa kan sudah diklaim orang bodoh, Pak. Ya. Intinya kan gitu. Nah, ini omongan kiai itu. Ya. Akhirnya dia tidak patah arang, akhirnya dia tidak berhenti dan mencari-cari kitab. Akhirnya dia menyadari bahwa oh berarti kalau gitu orang Jawa ini nggak ngawur. Ternyata ini ada metodenya. Nah, metode hitungan Jawa itu dihubung-hubungkan bahwa itu semuanya sumbernya dari
Sayyidina Ali. Nah, pertanyaannya, Sayyidina Ali itu abad berapa? Coba, Rasulullah saja abad ke-7 sampai ke-8. Apalagi Sayyidina Ali, bisa-bisa pada abad 9, abad 10. Nah, hitungan Jawa, kan sudah terkenal hitungan Jawa itu sekian tahun sebelum Masehi sudah ada. Lalu klaimnya oleh Kiai itu sebenarnya orang Jawa adalah mengikuti orang Arab, mengikuti ajaran Sayyidina Ali. Nah ini sudah bukti. Ini sudah bukti sebenarnya orang-orang seperti itu, ya Kiai sekalipun, dia adalah antek-antek penjajah, dia adalah antek-antek Belanda yang sengaja dia mendapatkan titipan untuk tetap menghancurkan Nusantara ini. Untuk menyerang Pak ini. Untuk menyerang. Ya supaya apa? Supaya orang Jawa ini kehilangan jati dirinya. Jadi seolah-olah orang Jawa ini nggak ada yang pandai. Nusantara Indonesia ini tidak ada orang yang menceritakan bahwa orang Nusantara, orang Indonesia itu orang jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh, nggak ada. Tapi kalau bangsa Arab kan sudah jelas. Sebelum adanya Nabi Muhammad, zaman itu dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan.